Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, meninggikan Dia, merayakan Paskah, ya. Oleh karena kasih-Nya kita dapat masuk sampai hari ini. Kita terus menerus akan menghadapi hidup ini, ya. Tapi hidup ini kan kita maknai sebagai suatu pergumulan yang akan menghasilkan kemenangan bagi kita. Selamat Paskah sekali lagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Saya berikan tema kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita buka dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Roma pasal pertama ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita semuanya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa prosesi penyaliban Kristus, ada banyak begitu kisah-kisah yang memilukan sebagai manusia. Kita lihat bahwa Yesus itu bernasib sangat tragis, ya. Dia sebelum disalibkan, dia disiksa, dia dihina, dia diolok-olok, dia difitnah, ya. Kemudian dia mati, bahkan dikubur pun tetap mendapat hinaan dan penyiksaan secara jasmani, walaupun dia sudah dikubur. Nah, tetapi dalam Roma pasal 1 ayat 4 ini mengatakan kepada kita semua, berkata bahwa ketika Yesus dikubur dan firman Allah digenapi seperti perkataan Tuhan, pada hari yang ketiga aku bangkit, ya, maka dia bangkit. Dia tidak selamanya mati, ya, dia bangkit. Nah, kebangkitannya inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Berkuasa bagi hidup saya, berkuasa bagi hidup saudara, berkuasa atas alam ini, berkuasa atas semua kebenaran, berkuasa atas kematian dan kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita lihat tentang kebenaran. Kebangkitan Kristus itu berdampak sangat besar, sangat luas kepada kita. Pertama-tama, kita akan melihat kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas kematian. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14, saya baca kepada kita semuanya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, ya, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Nah, dikatakan dalam Ibrani pasal yang kedua ini bahwa iblis itu berkuasa atas maut sebelum Kristus mati dan dibangkitkan. Ya. Sekali lagi saya katakan, sebelum kebangkitan ini bahwa iblis itu berkuasa atas maut menurut Ibrani pasal yang kedua. Tetapi oleh karena kematiannya, bahwa Yesus yang bangkit itu, dia mengalahkan, memusnahkan dia, iblis. Tentu iblis ini dapat terlihat dari semua peristiwa-peristiwa yang ada dalam dunia ini, ya. Peristiwa kejahatan, peristiwa penipuan, peristiwa kebohongan, peristiwa segala macam lah yang membuat manusia menderita, yang membuat segala kekecauan. Itu adalah pekerjaan iblis. Terutama peristiwa-peristiwa tindakan-tindakan yang membawa manusia ke dalam dosa, yang membawa dosa itu kepada maut dan mendapat hukuman yang kekal.
Jadi sebelum Kristus bahwa dikatakan bahwa iblis itu berkuasa atas maut, tetapi oleh karena kebangkitannya, maka maut itu, pembuat maut itu, pengarah kepada kemautan itu adalah iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita tidak pernah takut lagi kepada maut. Kita berani hidup dan kita juga tidak takut mati oleh karena Kristus. Rasul Paulus katakan, mati adalah apa? Mati adalah keuntungan. Ya. Ya, mati adalah keuntungan. Kenapa? Secara kemanusiaan kalau kita mati mendapatkan penderitaan, kesedihan, tetapi Rasul Paulus katakan kematian itu adalah kesempatan yang baik untuk bertemu dengan Tuhan, maka disebut mati itu adalah keuntungan. Maka dia tidak pernah takut memberitakan Injil kemana-mana. Ya, kalau dia pun hidup memberi manfaat kepada orang. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, ingat bahwa maut tidak lagi berkuasa. Tetapi yang berkuasa atas diri kita, yang berkuasa atas maut itu adalah Kristus. Amin. Ada orang berkata, apa yang paling dekat dengan kita dikatakan kematian. Tetapi firman Allah menjamin bahwa yang dekat dengan kita itu lebih amat terdekat adalah Kristus, bukan kematian. Haleluya. Ya. Walaupun kita dikatakan bahwa kita di ujung tanduk, berarti kita terancam oleh kematian, tetapi kita sesungguhnya ada di tangan Tuhan Yesus. Kita tidak di ujung tanduk. Saudara mungkin pernah mendengar seperti telur di ujung tanduk. Ya. Coba bayangkan seperti telur yang di ujung tanduk. Ya. Tanduk itu pada ujungnya itu runcing. Nah, dan di situ dikatakan telur. Kapan telur itu bergeser ke bawah atau jatuh persis di atas tanduk yang runcing itu, maka dia pecah. Tetapi nasib orang percaya bukan lagi di ujung tanduk, tetapi di tangan Kristus. Itulah kuasa kebangkitannya yang telah mengalahkan kematian. Haleluya. Nah, jikalau orang percaya itu mati, bukan karena maut, tetapi kematian orang percaya itu dikatakan kita bertemu dengan Bapa di surga. Haleluya. Jadi kematian orang percaya itu bukan maut, tetapi itulah perjumpaan dengan Kristus yang sesungguhnya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, oleh karena kuasa kebangkitannya, maka kita telah mengalahkan kematian. Dan yang kedua, mengapa kita mempunyai semangat hidup dalam kehidupan ini? Oleh karena kebangkitannya, maka Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia berkuasa atas kehidupan. Mari kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Haleluya. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka dia hidup walaupun dia sudah mati. Ya, jadi dalam kehidupan ini Tuhan yang berkuasa. Ya, dalam kehidupan ini bukan harta yang berkuasa. Dalam kehidupan ini bukan orang besar, orang kaya yang berkuasa, bukan raja-raja yang berkuasa dalam hidup kita, tetapi Kristus yang berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bayangkan bagaimana kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya, bayangkan kalau Kristus tetap mati seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Dia bangkit supaya apa yang kita percaya itu menjadi nyata. Ya. Oleh kebangkitannya,
maka kita juga turut dibangkitkan. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 25 ini adalah merupakan satu penggenapan, ya, bahwa Kristus itu akan bangkit dan membangkitkan orang percaya pada akhir zaman. Kemudian itu ditanya, apakah dia bisa bangkit? Kalau kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, bahwa akulah kebangkitan. Walaupun Lazarus mati, tetapi dalam pemandangan Sang Juru Selamat kita, kematian Lazarus itu bukanlah mati, tetapi sedang tidur. Amin. Jadi bagi orang percaya, kematian jasmani itu walaupun terbaring kaku, sudah dipermanfaatkan, tetapi di dalam pemandangan Kristus bahwa itu sedang tidur, ya, maka kita lihatlah dalam nisan-nisan orang percaya, rest in peace, istirahat dalam damai. Tetapi bagi kita orang percaya, kalau sekarang ini kita tidur dan kita bikin di kepala kita RIP begitu, rest in peace, orang berkata itu mati. Sebetulnya kata-kata itu tidak ada menunjukkan kematian, tetapi kehidupan. Ya, kehidupan. Walaupun tubuhnya kaku, tidak bernapas, ditangisi orang, tetapi dalam pemandangan Yesus itu dalam sedang tidur. Nah, oleh sebab itulah firman Allah menganjurkan kepada kita bahwa kita dalam menghadapi kematian saudara-saudara tidak boleh berkabung seperti orang-orang dunia berkabung. Ya. Tidak boleh kita bersedih, larut dalam kesedihan seperti tidak punya pengharapan, seperti orang-orang dunia berkabung. Kalau di dalam zaman-zaman dahulu, ya, kalau seperti dalam peradaban-peradaban zaman batu, ya, bahkan tradisi Romawi, tradisi Yunani, kalau yang namanya kematian itu, ya, maka semua keluarga terdekat kerabat itu akan bergabung. Bahkan dalam satu suku tertentu dia menoreh-noreh tubuhnya, ya, dia menoreh-noreh tubuhnya. Daud menghadapi kematian anaknya, dia berpuasa meneburkan debu ke atas kepalanya. Nah, bagi orang percaya, maka dijelaskan kepada kita bahwa kematian dan kehidupan itu ada di tangan Kristus. Haleluya. Dia berkuasa atas hidup kita. Maka sering saya katakan, orang yang hidup dalam Kristus itu adalah orang merdeka. Tidak ada yang bisa mengatur hidupnya. Tidak. Ya, dia akan hidup oleh karena Kristus. Tetapi orang percaya itu dalam kehidupannya selalu memberikan, ya, selalu memberikan manfaat kepada semua orang. Ya, manfaat kepada lingkungannya, tanda dia sebagai orang yang hidup. Ya, jadi kita adalah orang percaya yang bebas merdeka. Haleluya. Ya. Nah, sampai di mana kemerdekaan kita? Semua aspek kehidupan kita adalah orang merdeka. Ya, artinya kita akan berbuat segala sesuatu kalau hati kita, nurani kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Contohnya, saya berikan contoh. Ya, dalam dunia sekarang ini, apalagi ya dengan euforianya dunia, ya, semua hidup dalam kemauan sendiri, ya, dalam hal adat istiadat dimanapun. Ada begitu banyak orang tidak jadi menikah oleh karena tidak bisa melakukan adat pernikahan. Ya, ada banyak orang, ya, tidak bisa melakukan satu acara. Seperti contohnya, anaknya tidak bisa menikah kalau orang tuanya belum diadati. Jadi anaknya tidak boleh menikah secara adat. Coba kita lihat, kita dibelenggu oleh adat itu. Tapi bagi orang percaya, kalau kamu bisa lakukan adat, lakukan. Tidak ada yang melarang, bahkan firman Allah juga tidak melarang. Tapi kalau tidak bisa lakukan, tidak perlu diikuti. Hidupmu adalah hidupmu. Haleluya. Ya, banyak orang dipaksakan untuk hidup secara adat dalam pernikahannya, tetapi setelah itu utang di mana-mana. Ya, yang penting keluarga disenangkan semua, mendapat bagiannya masing-masing. Kembali pengantinnya harus membayar itu semua. Ya, bahkan dituntut sampai tua.
Tapi bagi orang percaya, kalau bisa kamu lakukan, sanggup lakukan, tidak ada yang melarang. Tetapi kalau tidak bisa, go ahead, jalan terus. Ya, haleluya, kita ini orang merdeka. Tidak diakui kita di mana-mana, tidak apa-apa. Oleh karena kebenaran kita. Karena Kristus pun mengalaminya. Ya, kita diakui di mana-mana oleh karena kebenaran, tidak apa-apa. Tidak mendapat bagian harta warisan, tidak apa-apa. Tidak diikutkan dalam acara-acara adat karena kita beradat, tidak apa-apa. Kita jalan terus bersama Kristus. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita, mampu melakukannya, lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, tapi kita mampu, bisa, maka kitalah yang salah. Haleluya. Yang penting kita tidak bisa bergantung kepada hal-hal demikian. Jadi orang percaya itu adalah orang-orang benar merdeka dalam kehidupannya. Karena Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah tunduk kepada orang yang berbuat baik sekalipun. Jangan pernah tunduk kepada orang berbuat baik, tetapi hargailah orang yang berbuat baik. Hargai dia, hormati dia. Yesus katakan, berilah hormat kepada orang yang patut untuk menerima hormat. Ya. Kan ada orang begitu, karena dalam dunia ini ada banyak orang berbuat baik, tetapi tujuan tertentu. Diharapkannya, aku berbuat baik kepadamu supaya kau juga melakukan itu kepadaku. Bagi orang percaya tidak ada seperti ini. Haleluya. Ketika orang baik itu berbuat baik kepada kita dan kita terima, akhirnya dia menuntut supaya kita berbuat sesuatu kepada dia, padahal perbuatan itu adalah dosa. Maka katakan tidak, jangan pernah tunduk kepada orang baik sekalipun, tetapi hargai dan hormati dia. Kenapa? Karena Yesuslah kehidupan kita, dialah memberi hidup. Amin. Haleluya. Sebagai orang percaya, walaupun kamu orang baik, ingat jangan pernah mengintimidasi dengan kebaikanmu kepada orang. Jangan pernah. Karena Tuhan tidak mau itu. Ketika kita berbuat baik, Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita. Jadi jangan tuntut lagi upah dari orang lain. Tuhan akan mampu memberikan upah kepada kita melalui siapapun. Yesus adalah kehidupan kita. Mari kita bangkit dari hal ini, ya. Kita bangkit dari pemandangan-pemandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara mau bangkit? Haleluya. Bersemangat terus. Ya. Oleh karena keteguhan hati kita tentang kebenaran kita, memang sering kita dijauhi orang. Ya. Orang percaya itu saudara, dia mampu berteman, dia juga mampu tidak berteman. Amin. Dia mampu berteman, dia juga mampu tidak berteman. Tapi jangan pikirkan tidak berteman itu hal-hal yang negatif, bukan. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa kita ini warga kerajaan surga. Ya, Yesus berkata bahwa Yesus itu bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Amin. Aku bukan datang dari dunia ini, kata Yesus. Aku datang dari Bapa. Maka dia turun dari surga, datang ke bumi menjadi manusia. Nah, setelah kita menerima kematian Kristus dan kita menerima kebangkitan Kristus, maka dikatakan kepada kita, kamu bukan dari dunia, tetapi dari surga. Haleluya. Kamu bukan dari dunia, tetapi kamu dari surga. Oleh sebab itulah bahwa dunia ini bukan tempat kita, tetapi di dunia ini kita menjadi duta-duta Kristus, penyampai kebenaran. Haleluya. Menjadi saksi. Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Nah, itulah kehidupan kita harus mampu menerobos apa yang kita hadapi, yaitu pengaruh dunia yang akan mencoba mengekang kebenaran, mengekang kehidupan kita yang penuh dengan kebebasan. Haleluya. Tetapi ingat, kebebasan kita sebagai orang percaya, ya, kebebasan kita sebagai orang yang hidup menerima Kristus,
tidak akan pernah merusak tatanan yang baik dalam kehidupan, dalam keluarga, begitu juga dalam masyarakat lingkungan kita. Artinya bahwa orang percaya itu harus garis terdepan dalam hal keteladanan. Amin. Terdepan. Ya, sebagaimanapun hidupnya di masyarakat, dia menjadi contoh yang baik. Bukan menjadi contoh orang kaya, bukan. Tetapi dia menjadi contoh yang baik bagaimana perilakunya menerima kehidupan. Haleluya. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang berkuasa, yaitu berkuasa atas kebenaran. Mari kita buka dulu dalam Kisah Kristus yang mati kemudian dikubur. Dalam Matius 27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-63, 62, 63. Kubur Yesus dijaga. Coba kita perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk penjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kemudian Pilatus mendengarkannya dan mengirim penjaga-penjaga kepada kuburan. Nah, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kebenaran. Saudara mengerti, kita lihat juga semua peristiwa. Hal-hal yang dikriminalisasi kepada Yesus itu adalah dia dikatakan cinta kepada orang-orang berdosa. Ya, makanya dia disebut penjahat. Kemudian dikatakan bahwa Yesus itu mengklaim bahwa dia sama dengan Bapa. Ya, maka dia dihujat. Dia dikatakan tidak baik. Tetapi kebenarannya semua Yesus yang tahu. Haleluya. Nah, dan kemudian dikatakan Yesus itu penyesat. Mengapa Yesus dikatakan penyesat? Karena Yesus pernah berkata, robohkan bait Allah ini, ya, aku mendirikannya dalam 3 hari. Kemudian dia berkata bahwa sudah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kata-kata itu didengar oleh orang-orang Farisi dan ahli agama, ahli ulama pada waktu itu. Maka mereka pergi kepada Pilatus ketika dia mau dikubur. Dikatakan, Pilatus, pernah kami dengar bahwa penyesat ini berkata pada hari ketiga dia bangkit. Ya. Jadi walaupun dia sudah mati, tetap difitnah, tetap dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi pada waktu itu, ingat, kubur Yesus itu jaga bukan karena dia sebagai pahlawan. Kalau tradisi kita zaman dahulu, kenapa kubur itu dijaga? Karena ada dicurigai pencuri datang mencurinya. Mungkin petinya mahal, ya kan? Mungkin orang mati itu pakai cincin, bawa emas, ya. Apalagi ada kuburan orang-orang tertentu, ketika dia mati, dia dikasih barang-barang berharga yang dia miliki, ya. Bahkan itu menjadi adat bagi mereka. Maka kubur itu dijaga supaya jangan hilang yang ada di dalam kubur itu. Waktu di Jakarta pernah saya tanya penjaga kubur, ya, kenapa Pak kubur itu dijaga? Ya, kenapa harus dijaga? Emang siapa mau ambil orang mati? Bukan itu Pak, katanya. Bukan itu Pak. Terus apa? Mungkin nanti kalau nggak dijaga,
petinya itu sering diambil orang. Kemudian kalau masih satu malam dikuburkan, diambil kan bisa lagi. Dan mahal harganya. Yang tadinya apalagi peti itu sampai berkisar sampai berharga 10 juta. Dia belajar dijual 3 juta cepat sekali. Ya, cepat sekali. Bahkan saya diajarin bagaimana supaya kita tahu bahwa kubur itu tidak diambil. Maka ambil besi Pak, kira-kira 2 meter panjangnya, yang besi yang kaku. Ditusuklah itu. Kalau duk-duk gitu masih ada, berarti petinya masih bagus gitu. Jadi mereka sibuk rupanya memukul-mukul itu, apakah masih ada. Nah, kalau ditusuk ke bawah sudah tidak berbunyi, berarti mungkin petinya sudah diambil. Maka dijaga kubur itu. Tetapi kalau kubur Yesus dijaga bukan oleh karena itu. Kenapa? Kubur Yesus dijaga karena mereka anggap Yesus itu penyesat dan berkata bohong. Ya, dianggap penipu. Maka dikatakan suruh penjaga pengawal supaya kubur itu jangan diambil oleh murid-muridnya pada hari ketiga untuk menggenapkan apa yang dikatakan Yesus. Tetapi kenyataannya ketika kubur itu dijaga seperti apa yang dikatakan oleh Yesus itu, maka dia bangkit. Pengawal pun tidak mampu bertahan untuk melihat kebangkitan Yesus itu. Ya, gempa. Kemudian kubur itu terbuka, Yesus bangkit. Tetapi lihat, mahkamah agama juga tetap mau berbohong bahwa dikatakan murid-muridnya lah yang mengambil Yesus itu. Tetapi tidak, ya, bahwa Yesus bangkit bukan karena dicuri. Yesus itu milik kebenaran. Jadi saudara, apapun yang dituduhkan orang kepada Yesus, karena Yesus itu adalah kebenaran dan dia tidak pernah berbohong, maka kebenaran itu akan tetap berjalan terus apapun menentangnya. Haleluya. Saudara, jikalau hidup kita benar, jikalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah, apapun dalam dunia ini yang memfitnah kita tidak akan bisa bertahan menghadapi kebenaran yang kita miliki. Kebenaran akan muncul. Ya, kebenaran akan bertindak. Kebenaran itu akan menjadi nomor satu. Sehebat apapun kejahatan berjalan, maka kebenaran lebih cepat. Ya, kebenaran itu akan mendahului kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, hiduplah sebagai orang benar. Ya, karena tipuan dan fitnahan itu tidak akan bertahan di hadapan kita. Haleluya. Katakanlah semua apa yang benar di hadapan Tuhan, maka kebenaran itu akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mari kita buka dulu dalam Roma 3. Roma pasal yang ketiga. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Yesus itu berkuasa atas kebenaran. Dialah yang bisa membenarkan orang. Dialah yang bisa menunjukkan orang. Dialah yang membenarkan orang berdosa. Saudara, kita menjadi orang benar bukan karena kita benar, tetapi karena kita dibenarkan. Amin. Saya pernah mengajar, ya. Kemudian saya lihat ada murid yang tidak terlalu pintar, tetapi baik dan rajin. Ya, kalau dia menjawab selalu separuh-paruh begitu. Akhirnya saya benarkan jawabannya, walaupun sebetulnya tidak benar. Ya, yang penting mengarah ke situ sedikit saya benarkan. Jadi dia benar bukan karena benar, tetapi karena saya benarkan. Ini pun contoh sebenarnya tidak bisa mengungkapkan kebenaran Kristus. Ya. Tetapi kita orang percaya, kita berdosa, ya, kita najis, kita kotor, kita munafik. Tetapi oleh karena kepercayaan kita kepada Kristus, maka itu diambil menjadi satu kebenaran, maka kita dibenarkan. Dialah yang berkuasa atas kebenaran, dan dialah yang membela orang-orang benar itu. Amin, saudara.
Haleluya. Amin. Jadi jangan pernah takut bertindak hidup dalam kebenaran, karena sang kebenaran itu, yaitu Yesus yang berkuasa atas kebenaran, akan menunjukkan kebenaran kita. Haleluya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, kebenaran orang benar atau orang percaya tidak dapat dibungkam. Amin. Amin. Walaupun kita diam, walaupun kita tidak berbahasa yang indah, walaupun kita tidak punya retorika kalimat yang sangat kaya, tetapi jikalau kita benar dan menyatakan kebenaran itu, maka kebenaran itu tidak pernah bisa dibungkam. Kalau bahasa-bahasa psikologi dalam kriminal itu dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Amin. Tetapi kebenaran itu adalah sempurna. Kenapa disebut tidak ada kejahatan yang sempurna? Ya, setiap perbuatan kejahatan pasti meninggalkan jejak kejahatannya. Kita lihat kepolisian, ada pembunuh tidak tahu siapa, tetapi apa yang tinggal? Yang sendalnya lah, yang bajunya lah, rambutnya lah, ya kan? Apalagi banyak. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna, tetapi kebenaran itu adalah sempurna. Jadi kebenaran orang percaya tidak bisa dibungkam seperti kebenaran Kristus, bahwa dia dikatakan sesat, tapi dia membuka semua rahasia. Apa yang dikatakannya, semua dapat dilihat orang bahwa benar dia bangkit. Haleluya. Maka berbanggalah, bergembiralah, bersukacitalah, bergembira kita terus menerus oleh karena Kristus itu bangkit untuk kebenaran kita. Dia bangkit atas kematian itu, dia bangkit buat kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara bersemangat. Haleluya. Saudara bangkit. Haleluya. Terima kasih. Inilah firman Allah kita dengarkan malam hari ini dalam acara Paskah kita. Saya percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah, memberkati kita. Dan pada minggu-minggu berikutnya kita akan lihat bagaimana makna Kristus dalam menampakkan diri kepada orang percaya. Mari kita angkat pujian dan kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kita angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya.
Tuhan. Kebenaran tidak pernah bisa dibungkam. Sekalipun dunia ini terus membungkam tentang kebenaran, tidak pernah dibungkam. Ajari kami Tuhan untuk hidup terus dalam kebenaran, supaya kami tidak pernah takut dalam dunia ini menghadapi apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan umat-umat Tuhan, malam hari ini, oleh karena kebangkitan Kristus, maka kami akan bangkit. Kami akan menerima kekuatan dari Roh Kudus. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar betul bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang tidak mampu, orang-orang tidak diperhitungkan. Tetapi oleh karena kebenaran-Mu Tuhan, maka kami menjadi orang benar-benar merdeka, bebas dari segala hal apapun. Sampai Tuhan mengatur hidup kami. Bahkan kematian kami juga ada di tangan Tuhan. Hidup kami tidak tergantung akan hal-hal duniawi ini, tetapi oleh karena kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan pimpinlah kami terus, supaya kami bisa menjadi hidup, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang memerlukan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita sekalian, menyinari kita dengan sinar terang kemuliaan-Nya, memberikan rahmat kasih sayang damai sejahtera kasih karunia. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus melindungi kita hari ini sampai Maranatha, terus kembali menjemput orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita katakan amin. 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 Tuhan berkati. Selamat malam.